Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Okay, before we start our lesson today, let's pray to Allah. May Allah always give us a blessing. Allah always give us a time. Always give us a bed fitness for our healthy. In order that our body always fit. And may Allah always give us a time in order that we can always study in on time. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. I just want to say this is for the first time I meet you for each grade ya. Ini pertama kali Bapak ketemu dengan kalian di kelas 8 ya. Special for H grade and B H grade ya, kelas 8A dan kelas 8B. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kalian ya di kelas 8 ini. Di kelas 8 ini bahasa Inggrisnya akan kalian banyak belajar tentang expression ya. Bahas yang akan kalian pelajari ya. Jadi kalian nanti harus bisa membedakan mana expression of asking, mana expression of giving, mana expression of attention, mana expression of prohibition gitu ya. Kalian harus membedakan di mana itu ungkapan tentang meminta atau memberi peringatan gitu ya. Kemudian meminta bantuan, memberikan larangan, menyarankan gitu ya. Jadi kalian harus paham betul bagaimana kalimatnya, karena di soal itu nanti itu hampir sama ya, antara A dan B itu antara attention, prohibition itu sama ya, hampir sama gitu ya. Jadi kalian jangan sampai terkecoh. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar asking for attention ya. Asking for attention ini apa ya? Gimana asking for attention itu kalian meminta perhatian ya, meminta perhatian semua kalian sedang berbicara di depan ya, sehingga di depan sedangkan belakang itu masih ramai, sehingga kalian minta tolong perhatikan gitu ya kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya bagaimana Pak? Sedangkan in English we can use this statement, this word ya, for specially example attention please ya. Yang pertama itu attention please ya. Attention please guys ya. Please look at my face. I wanna speak in front of you all gitu seumpama ya. Tolong perhatikan, saya ingin berbicara sekarang ya gitu contohnya. Kemudian may I have your attention please gitu ya. Bolehkah saya meminta perhatiannya ya. Kemudian please pay attention. Tolong perhatikan ya. Kemudian guess what ya, apa gitu ya. Kemudian everybody listen to me. Tolong semuanya dengarkan saya gitu ya. Contohnya Bapak jelaskan di depan, kalian rame. Nah, Bapak bilang everybody listen to me please gitu. Semuanya dengarkan Bapak gitu bahasa Indonesianya. Look at me, perhatikan saya gitu ya. Sorry to bother you. Maaf telah mengganggu kamu, tapi kamu mohon saya minta bantuan kamu gitu ya. Sorry to bother you. Bother itu bukan brother ya, ini bother. Bother itu mengganggu. Nah, responnya apa? Respon itu giving attentionnya itu seperti apa? Nah, seperti ini. Bapak akan jelaskan. Giving attention ya. Kalau Bapak bilang attention, ya please, attention please, apa jawabannya gitu ya. Jawabannya bisa yes sir, yes ma'am gitu ya. Iya Pak, iya Ibu gitu ya. Atau what is it? Apa itu? Ya, apa yang harus saya dengar gitu ya. Is they alright? Apakah itu benar semuanya gitu ya. Nah, kemudian tell me more about it. Ceritakanlah yang banyak tentang itu. Nah, kemudian yang terakhir I know. Ya, saya tahu. Contohnya sorry to bother you. Yes, I know, but I can help you gitu ya seumpama.
maaf telah mengganggu kamu. Kemudian seumpama bapak bilang, maaf saya telah mengganggu kamu. Ya, saya tahu apa yang harus saya bantu, gitu ya. Bahasa Inggrisnya seperti ini. Sorry to bother you, sir. Yes, I know what I can what I can do for you, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu contoh ungkapan meminta perhatian dan memberi perhatian jawabannya. Nah, berikutnya apa, Pak? Nah, berikutnya itu giving of checking for understanding ya. Nah, mengecek pemahaman ya, apakah kalian mengerti dengan apa yang Bapak jelaskan, gitu ya. Contohnya, seumpama Bapak ingin mengecek, Bapak bisa kalau ingin bertanya kepada kalian apakah kalian paham atau enggak, are you with me? Apakah kamu dengan saya sekarang? Apakah kamu paham, gitu ya? Atau do you follow me sekarang, gitu ya? Atau do you understand knows what I'm saying, dengan apa yang saya katakan, gitu ya. Lanjut, any question? Ada pertanyaan. Nah, kemudian have you got it? Apakah kamu sudah paham, gitu ya. Nah, ini pertanyaan. Ya, biasanya kalau Bapak bertanya biasa menggunakan bahasa seperti ini kepada kalian. Do you have you understood, gitu ya. Apakah kamu sudah paham, gitu ya. Nah, sekarang ini jawaban kalian ya. Seumpama Bapak nanya ini, apa jawaban kalian? Nah, ini jawaban kalian ya. Nah, kalau paham seperti ini jawabannya. I understand, saya paham. I get it, saya memperoleh itu atau saya mengerti. I know, saya tahu. I see, saya tahu. I know what you said, saya tahu apa yang kamu katakan. I know what you are talking, saya tahu apa yang kamu bicarakan. Nah, itu jawabannya kalau kalian mengerti. Kalau tidak mengerti, bagaimana jawaban kamu? Nah, saya nanya, do you understand, Ahmad? Nah, kamu bisa bilang, I don't get it. I'm sorry, I don't understand, gitu ya. Maaf, saya tidak mengerti ya. I don't get it, saya tidak paham. I'm sorry, saya minta maaf. I don't understand, saya tidak mengerti. Kemudian apalagi jawab yang kata yang bisa akan ini, I don't follow you, saya tidak mau. What do you mean? Apa maksudnya, gitu ya. Contohnya, saya bertanya seperti ini. Have you got it? Apakah kamu sudah paham, gitu ya. Nah, kamu jawab, I don't get it, saya tidak paham, gitu. Do you understand? I'm sorry, I don't understand, gitu saja ya. Itu adalah ungkapan. Nah, contohnya nanti ada kalimat seperti ini ya. Mr. Mashur, nah, bertanya, do you understand what I'm talking about? Ya, apakah kamu mengerti apa yang saya sedang bicarakan, gitu. Semua begini ya. Nah, pilihannya itu A. Yes, I agree. Nah, kemudian yang nomor 2, I don't care. Nah, yang C seumpama yes, I understand. Nah, berarti yang paling benar itu yes, I understand ya. Ya, saya mengerti. Kalau no, I don't care. Tidak, saya tidak peduli. Itu tidak nyambung, gitu ya jawabannya, gitu ya. Nah, kalian cari yang nyambung antara pertanyaan dengan jawaban, gitu ya. Nah, tugas kalian apa sekarang? Tugas kalian sekarang masih memahami dan menulis ya. Silakan kalian tulis ya, kemudian nanti kalian hasil tulisannya itu kirim di classroom ya. Nanti Bapak akan cek ya. Jangan lupa akun yang benar ya, biar namanya itu tidak Bapak tidak bingung ya, akunnya itu akun yang benar, akun palsu ya, namanya diubah ya, biar Bapak gak bingung namanya kalian itu siapa sebenarnya, gitu ya. Nah, nanti Bapak akan checklist, akan nilai siapa yang sudah mengumpulkan. Tidak ada tugasnya hanya mencatat tugasnya nanti kalau materinya sudah selesai. Yang penting sekalian kalian pahami dan catat. Oke? I think enough for today for this explanation.
For the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.